Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Edil Luyansyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian yang saya lakukan, yaitu rancang bangun monitoring IoT pada aerator berbasis tenaga surya di Tambak Udang Wahyuni Mandira. Tujuan penelitian ini antara lain mengetahui nilai tegangan arus dan daya yang mampu dihasilkan panel surya melalui monitoring menggunakan komunikasi IoT dengan aplikasi Blink pada aerator Tambak Udang Wahyuni Mandira. Batasan masalahnya, penampilan hasil pembacaan nilai tegangan dan arus panel surya serta kendali on-off aerator dilakukan melalui jaringan IoT. Oke, ini adalah diagram alur kerja. Dapat diamati dari blok diagram tersebut, terdapat dua jenis aliran wiring. Pertama, alir arus dari solar menuju solar charging controller. Kemudian, penyimpanan pada baterai. Aliran arus berikutnya dari baterai diarahkan menuju aerator setelah melewati driver relay. Aliran kedua merupakan alir data, dimulai dari penculikan data sensor oleh sensor arus dan tegangan, kemudian diolah oleh microcontroller untuk diteruskan menuju ESP8266 agar bisa berkomunikasi menuju smartphone pengguna melalui jaringan internet IoT. Yang di sini adalah flowchartnya. Flowchart diagram sistem dapat diamati bahwa program mulai running diawali dengan penginisialisasian input-output, merupakan pembagian tugas untuk pengalamatan masing-masing sensor yang digunakan. Selanjutnya diikuti dengan konfigurasi koneksi IoT yang merupakan tahapan login awal menuju server Blink dengan menggunakan autentifikasi number. Tahapan ini akan diiringi dengan pengalamatan IP address server Blink. Jika tahapan awal ini telah berhasil, maka sistem akan melakukan pengecekan konektivitas menuju ke cloud server Blink. Apabila koneksi berhasil dilakukan, maka sistem akan melanjutkan ke proses berikutnya. Apabila belum berhasil, maka sistem akan melakukan rekonektivitas, yaitu mengulang kembali sambungan yang baru. Setelah berhasil login ke koneksi server Blink dalam jaringan cloud, maka sistem akan berada pada status ready, yaitu siap menerima input data pembacaan sensor maupun perintah lainnya. Proses konversi data hasil scanning sensor pada plot sensor voltage dan arus akan diolah melalui pemrosesan data ADC atau analog digital converter, di mana pembacaan data analog pada sensor masing-masing yaitu tegangan dan arus akan dikonversi menjadi bentuk digital di dalam sistem microcontroller. Dari hasil pengolahan konversi data sensor ini kemudian akan dihasilkan pembacaan nilai voltage dan arus sesuai nilai kalibrasi dari data sensor voltage dan arus sesuai dengan data logger. Langkah berikutnya diikuti dengan proses menyimpan menampilkan pembacaan tegangan dan arus pada LCD serta plot grafik yang terjadi pada aplikasi. Artinya nilai pembacaan voltage dan arus sebelumnya dapat direkam dan kemudian diplotting, yang selanjutnya akan dilakukan dalam penyimpanan data logger. Dan data logger ini dapat diakses dan dapat disimpan harian, bulanan, bahkan mingguan, bahkan tahunan. Kemudian di sini ada mengecek input kendali aerator, apakah kendali aerator bisa diaktifkan dan apakah aerator tidak bisa diaktifkan. Mohon maaf itu terjadi kesalahan dalam flowchart. Pada aktifkan pompa aerator itu seharusnya nonaktifkan. Yang selanjutnya yaitu foto alat dan kegiatan pengujian. Di sini yang pertama yaitu saya mengadakan simulasi di Palembang untuk memastikan alat berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua itu saya mengadakan penelitian pengujian di daerah Lampung, Rawajati Utara, dan proses pemasangan alat. Pengujian tegangan inverter. Di sini saya menguji inverter untuk mengetahui apakah perangkat inverter DC atau AC
yang digunakan mampu melakukan inversi arus DC dari baterai 12 volt menjadi arus AC dengan nilai tegangan 220 volt. Di sini saya melakukan pengujian pertama. Didapatkan hasil Vin 13,3. Pengujian kedua yaitu saya dapatkan 13,2 dan pengujian ketiga 13,2, pengujian keempat juga 13,2. Di sini terdapat nilai Vout yang saya dapatkan 222,9, 22,9, 223,1, 223,0, 222,6. Jadi nilai rata-rata VAC sama dengan 222,9 volt. Di sini terdapat kerugian nilai inverter dari nilai referensi yang seharusnya 220 volt. Di sini nilai error yaitu 1,3%. Tetapi alat ini berjalan dengan baik, artinya tidak ada pengaruh walaupun dalam error yang 1,3%. Oke, kita lanjut ke data monitoring arus dan tegangan hari pertama. Dari hasil plot grafik pada gambar yang pertama, yang merupakan hasil dari tabel yang saya buat, dapat diketahui bahwa hasil pembacaan tegangan tertinggi berada rentang antara 12 hingga 12,92 volt. Dan pembacaan arus tertinggi pada hari pertama itu didapatkan pada angka 2,39 ampere. Pada jam 9.45 sampai jam 11.30 itu tidak terdapat data yang terekam dikarenakan terjadi loss signal karena sinyal yang lemah. Jadi terdapat loss signal di sana. Untuk hari yang kedua, nilai pembacaan voltage tegangannya berada rentang antara 11,65 hingga 12,06 volt. Dan arus tertinggi berada pada angka 1,98 ampere. Di sini saya dapat data sampai jam 14.00 dikarenakan 14.00 dan seterusnya itu terjadi hujan di lokasi pengujian. Oke, langsung saja ke data hari ketiga. Ya, ini didapat nilai tegangan dalam rentang antara 11,49 hingga 12,54 volt. Dan pembacaan arus tertinggi pada angka 2,4 ampere. Pada hari ketiga ini tidak terdapat masalah yang menyebabkan tidak terekamnya data. Yang hari terakhir ini terdapat rentang voltage-nya antara 11,57 volt hingga 12,00 volt. Dan pembacaan arus tertinggi berada di angka 0,99 ampere. Pada data ini cuma bisa diambil hingga jam 12:30 dikarenakan jam 12:30 hingga sore itu terjadinya hujan di lokasi pengujian. Oke, kesimpulannya ini dari data pencatatan hasil logger dapat diketahui bahwa nilai arus tertinggi yang mampu diserap melalui panel surya adalah sebesar 2,40 ampere yang didapatkan pada hari ketiga pengujian. Dalam pengambilan data tersebut dalam keadaan cuaca fluktuatif, yaitu dari kondisi cerah ke berawan, mendung hingga hujan. Khusus saat kondisi hujan, pengambilan data dijeda karena kondisi pengujian tidak memungkinkan untuk pengambilan data. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aidil Duansyah dari Universitas Muhammadiyah Palembang.
Di sini saya akan mengadakan penelitian yang berjudul Rancang Bangun Monitoring IoT pada Aerator berbasis tenaga surya pada tambak udang Wahyuni Mandira. Oke, di sini ada alat-alatnya yang saya gunakan, yaitu yang pertama ini ada panel surya. Kemudian di sini alat yang saya gunakan itu ada inverter, kemudian ada solar charge controller, kemudian di sini ada aerator atau mesin pompanya, dan kemudian saya menggunakan baterai. Kemudian di sini ada Arduino Uno beserta pengkabelannya yang digunakan untuk mengonekkan ke jaringan IoT. Baik, untuk pengujian ini saya lakukan di daerah Rawajati Utara, Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Baik, kita langsung saja ke pengujiannya. Di sini saya langsung mengadakan pengujian terhadap fungsi alat, panel surya, baterai, serta komponen lainnya, dan langsung mengadakan pengujian terhadap fungsi kendali aerator. Pada video ini, di sini saya menguji on/off aerator menggunakan IoT, dan di sini saya mengetahui intensitas cahaya matahari menggunakan solar power meter. Baik, inilah video penelitian serta uji coba alat yang saya lakukan di tambak udang Wahyuni Mandira untuk mengetahui monitoring arus dan tegangan panel surya ke baterai melalui pemantauan IoT serta kendali aerator.